Maulana Ishak dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ingin sedikit menjelaskan tentang corak istibat ahkam Muhammadiyah guna memenuhi tugas mata kuliah fikih perbandingan mazhab yang diampu oleh Bapak Ahmad Nur Sobah SHI MSI. Oke, masuk yang pertama yaitu pendahuluan. Di Indonesia sendiri sebagai sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk muslim tersebar di dunia, semangat jihad keimanan juga tidak pernah berhenti. Penduduk muslim terbesar ini sesuai teori sosiologi sebagian besar cenderung menghimpun diri dalam organisasi kemasyarakatan Islam, tentu lembaga sosial keagamaan. Bahkan akhir-akhir ini berkembang juga berbagai partai politik yang berlabel Islam. Di antara organisasi masyarakat atau ormas Islam terbesar adalah Nahdlatul Ulama atau yang sering disebutkan yaitu NU, yang didirikan di Surabaya oleh para ulama yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Samsuri. Di samping itu, ada lagi ormas Islam yang berdiri sedikit lebih awal dari NU, yaitu Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1930 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi oleh Kiai Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta 1868 sampai 1923 Masehi atas motivasi para muridnya serta temannya. Yang selanjutnya yaitu istinbat, istihad, dan tasrih. Istilah istinbat berakar kata dari nabtah yang berarti air yang pertama kali keluar dari sumur yang digali. Kemudian istihad berasal dari juhdun yang bermakna tenaga, kuasa, dan daya. Ia lebih berkesan pada usaha sekuat tenaga untuk memecahkan dan menghilangkan sebuah beban yang berat. Kemudian tasri menurut sebagian besar ulama secara etimologi berarti membuat jalan raya. Selain itu, ia juga bisa diartikan sumber air minum, sumber air yang dihidupi oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Oke, yang memasuki yang ketiga yaitu organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi dakwah Islam yang didirikan oleh Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Faktor yang melatar belakangi berdirinya adalah kondisi sosial dan religius umat Islam yang terpuruk, ditandai dengan praktik Islam yang tidak lagi berdasarkan nilai-nilai otentik dan banyaknya peribadatan yang tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal itu dikarenakan pengaruh tradisi Hindu dan Buddha yang terakulturasi dengan ajaran Islam yang datang belakangan ke Indonesia, sehingga memunculkan fenomena bid'ah, tahayul, dan khurafat. Kondisi umat Islam juga mengalami keuntungan di bawah penjajahan Belanda dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, sosial ekonomi, dan kesehatan. Selain itu, kekuasaan Belanda juga membuka misi kristenisasi dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tajdid atau pembaruan Islam menjadi agenda penting yang diinisiasi oleh Ahmad Dahlan, di mana sangat terpengaruh oleh gerakan reformasi Islam di Mesir yang dipimpin oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, dengan menggaungkan semangat ijtihad kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang selanjutnya yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah. Secara kelembagaan, Majelis Tarjih berdiri pada tahun 1927 Masehi. Majelis Tarjih ini pendirian lembaga ini didasari atas semakin berkembangnya Muhammadiyah secara organisasi yang berimplikasi kepada banyaknya anggota. Pada tahap-tahap awal, tugas Majelis Tarjih sesuai dengan namanya hanyalah sekedar memilih-milih antara beberapa pendapat yang ada dalam khasanah pemikiran Islam yang dipandang lebih kuat. Tetapi di kemudian hari, karena perkembangan masyarakat dan jumlah persoalan yang dihadapinya,
Semakin banyak dan kompleks dan tentunya jawabannya tidak selalu ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam kasih. Maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami pergeseran perluasan menjadi usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah ada diriwayatkan qaul ulama mengenainya. Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama ijtihad. Namun karena beberapa pertimbangan dan ada keinginan tetap menjaga nama asli, ketika majelis ini pertama kali dibentuk, maka nama itu tetap dipakai, walau terlalu sempit jika dibandingkan tugas yang ada. Oke, masuk yang selanjutnya, yaitu Corat Istimbat Ahkam Muhammadiyah. Corat Istimbat Ahkam Muhammadiyah yaitu Majelis Tahdits sebagai lembaga mekanisme istihad Muhammadiyah telah memiliki pokok-pokok manhaj atau metode dalam mengistimbatkan hukum. Pokok-pokok manhaj dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu 1. Di dalam beristidlal, dasar utamanya adalah Al-Quran dan sunnah sahihnya yaitu makbuluh. Istihad dan istimbat atas dasar ilat terhadap hal-hal yang tidak disebutkan di dalam nas dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang ta'abbudi dan memang merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Dengan kata lain, majelis tahdits menerima istihad termasuk qiyas sebagai salah satu metodenya. 2. Dalam menetapkan suatu putusan dilakukan dengan cara musyawarah. Menetapkan masalah-masalah ijtihadiyah dilakukan dengan ijtihad jama'i. Pendapat seorang dari anggota majelis tahdits tidak dapat dipandang sebagai pendapat majelis. Oke, yang ketiga yaitu dalam menetapkan suatu ketentuan hukum, majelis tahdits tidak mengingatkan diri kepada suatu mazhab, tetapi pendapat imam-imam mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan sepanjang sesuai dengan jiwa Al-Quran dan Sunnah atau dasar-dasar lainnya yang didasari. Mungkin ini yang terakhir yaitu penutup. Dari pemaparan tersebut setidaknya dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, Majelis Tahdits Muhammadiyah telah memberi kontribusi positif terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia melalui fatwanya. Dalam penetapan hukumnya, maka akan menggunakan suatu dalil yang paling kuat sehingga itu yang diambil sebagai pedoman dalam mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, dalam metode pengembangan pemikiran Muhammadiyah terdapat 3 prosedur dalam berijtihad, yakni pertama, bayani. Ia dapat dikatakan sebagai usaha untuk menafsirkan suatu ayat zani dengan ayat yang lainnya. Kedua, qiyasi. Ia dimaksudkan sebagai usaha menganalogikan suatu masalah yang belum ada hukumnya kepada masalah yang sudah ada hukumnya karena adanya permasalahan ilah. Ketiga, istislahi. Metode ini berdasarkan pada konsep maslahah dalam pensyariatan hukum apapun dalam Islam. Ya, mungkin itu dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.